ketemu lagi sama aku, Miss Siti Aisyah, di video Mari Baca dan Review. Tapi sebelum aku nge-review sesuatu, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Kira-kira di sini ada nggak ya yang senasib sama aku? Senasibnya tuh kayak gini, kayak misalkan kita ini pengen baca buku nih, tapi kita belum mampu beli bukunya. Karena misalkan tuh uangnya itu mau dipakai dulu buat hal yang lebih kita butuhkan. Sedangkan kalau misalnya kita nggak beli buku juga, kita kan masih bisa ya pinjam di perpustakaan terdekat. Nah, masalahnya kan kita bisa pinjam buku di perpus itu kan kalau misalnya situasinya lagi normal kan. Sedangkan kalau misalnya sekarang kan situasinya lagi nggak normal nih, atau maksudnya tuh banyak sarana-sarana umum itu ditutup, termasuk perpustakaan daerah atau perpustakaan terdekat, atau pokoknya perpustakaan di mana-mana juga ditutup gitu. Nah, terus gimana ya kita kalau misalnya pengen baca buku tapi pas mau beli buku uangnya belum ada, terus mau pinjam ke perpustakaan juga nggak bisa, atau misalkan masih bisa sih kalau nggak salah, cuman harus pakai jasa online gitu, kayak misalkan Gojek atau Grab kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya yang di perkampungan, kayak misalkan aku ini di pedalaman, ya mana bisa aku kayak gitu, apalagi di daerah aku nggak ada perpustakaan. Atau misalkan kayak sekarang nih, kan sekarang itu kebanyakan kuliahnya daring atau dalam jaringan. Otomatis kan kayak misalkan pengerjaan tugas seperti makalah, resum, dan lain-lain, kita itu pasti membutuhkan referensi buku. Dan kadang referensi buku atau bukunya tuh nggak bisa kita dapetin di Google gitu. Atau kalau misalnya nggak harus dari buku juga, masa sih referensinya harus semuanya dari Google? Karena kan kadang kalau misalnya referensinya itu dari Google semua, kadang ngerasa gak afdol gitu kalau misalnya belum ada referensi dari buku. Ya nggak sih teman-teman? Nah, dan di video kali ini aku mau ngenalin satu aplikasi yang dimana di dalam aplikasi ini banyak banget koleksi buku. Kira-kira sih ada 20.000 judul buku yang dimana koleksi bukunya itu ada dari genre fiksi, terus humaniora, agama, terus anak, ada juga yang tentang bisnis, ekonomi, budaya, gaya hidup, komunikasi, pokoknya mah banyak banget, termasuk novel-novel juga ada. Nah, nama dari aplikasi tersebut adalah Ipusnas, dan teman-teman juga bisa download Ipusnas di Google Play Store. Ipusnas ini adalah aplikasi perpustakaan digital atau bisa kita sebut juga e-pustaka, yang dimana aplikasi ini dimiliki oleh Badan Perpustakaan Nasional atau Perpusnas, yang dimana bekerja sama dengan Aksara Maya sebagai pengembang aplikasinya. Dan aplikasi ini sudah diluncurkan pada 16 Agustus 2016. Berarti udah 4 tahun. Tapi masih banyak nih teman-teman atau misalkan rakyat Indonesia yang belum tahu ada aplikasi Ipusnas. Ipusnas juga dilengkapi dengan fitur media sosial yang dimana kita bisa menjalin pertemanan dengan pembaca atau pengguna Ipusnas yang lainnya juga. Ada yang unik dari aplikasi Ipusnas ini, yang dimana aplikasinya itu gratis. Maksudnya gratis itu jadi kita nggak perlu bayar via ATM atau bayar via pulsa. Jadi kita cuman download aja pakai kuota. Kemudian ketika kita mau baca buku yang ada di dalam aplikasi Ipusnas, kita juga nggak perlu bayar. Beda lagi sama Google Book. Kalau misalnya Google Book kan kita harus bayar ya, mau itu via ATM atau via pulsa. Nah, kalau misalnya Ipusnas, enggak, kita cuma pakai kuota buat download file digitalnya. Tapi aplikasi Ipusnas ini hampir sama dengan perpustakaan yang ada di daerah, seperti misalkan di Dispusipda, yang dimana ketika kita mau baca itu kita juga harus pinjam. Nggak bisa tuh, misalkan kita udah download aplikasinya nih, terus udah aja muncul semuanya bacaannya gitu ya, buku digitalnya, terus kita bisa baca seenaknya, nggak bisa kayak gitu. Harus pinjam dulu. Nah, langsung aja ya kita lihat isi aplikasi Ipusnas itu kayak gimana. Ini udah ada di tampilan pertama HP aku, yang dimana ini udah kelihatan ya, ada aplikasi Ipusnas yang simbolnya bintang. Kita langsung klik aja.
Nah, ini adalah tampilan pertama di dalam aplikasi Ipusnas. Ini semacam kronologi ya. Kalau misalnya Facebook ini tuh hampir sama kayak kronologi. Terus ini adalah tampilan pertama. Terus kalau misalnya teman-teman mau cari buku atau apapun, teman-teman bisa klik pencarian yang di atas. Nah, ada telusuri. Kita langsung ketik aja. Misalkan aku mau cari buku Terelie. Sebenarnya sih kita bisa nulis nama penulisnya atau kita juga bisa nulis judul dari bukunya. Nah, ini kan udah ada ya. Banyak, pokoknya semuanya karya Terelie ada di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pinjam, kayak misalkan di contoh, aku mau pinjam Komet. Nah, sayang banget nih. Ini kan ada nomor ada bacaan antrian, terus di bawahnya ada jumlah salinan, ada besaran file. Nah, kalau misalnya dari jumlah salinannya 0 kopi, otomatis bukunya ini lagi tidak tersedia dan kita harus ngantri. Kita klik aja antrian. Ini hampir sama kayak minggu lalu ya, aku juga mau pinjam, cuman ngantri. Terus ada bacaan, buku telah habis dipinjam, apakah Anda akan menunggu antrian? Klik antrian. Nah, udah gitu, kalau misalnya bukunya udah ada, nanti bakalan ada pemberitahuan di sini yang lonceng. Nah, Ipusnas yang paling atas ya, dari Ipusnas, Komet telah tersedia, tapi 7 hari yang lalu. Nah, kita coba kembali lagi ke beranda. Kita coba perbarui. Nah, misalkan aku mau pinjem buku. Bukunya mau yang tadi aja deh, yang atas ini. Anggukan ritmis kaki Pak Kiai. Nah, ini tuh ada ya bacaan pinjam, terus ada juga jumlah salinan. Kebetulan ini masih banyak nih, 15 kopi. Terus ada besaran filenya juga, 3,3 MB. Dan di bawahnya juga ada penulis, ada penerbit, ada ISBN, ada EISBN, terus ada juga tahun terbit. Nah, kebetulan untuk buku ini belum ada sinopsisnya. Kalau misalnya yang lain, ada sih yang ada. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pinjem, teman-teman tinggal klik pinjem aja ya. Terus klik populer. Kemudian klik ya. Dan kita tunggu buku ini lagi di-download. Nah, udah di-download. Kita tinggal klik baca. Udah deh. Cuman maaf banget nih, aku nggak bisa klik baca ya, karena kalau misalnya klik baca juga tampilannya bakal hitam. Kalau misalnya kalian nggak percaya, aku coba klik ya. Nah, hitam kan? Soalnya mungkin ini dilindungi ya, jadi nggak boleh masuk ke recorder atau nggak boleh di screen juga. Kita kembali. Terus, nah untuk misalkan pengembalian bukunya, ini kebetulan aku udah ada 4 buku yang dipinjam, dan ini itu jangka waktunya 1 minggu ya teman-teman. Mau kita udah beres baca ataupun belum, bukunya itu bakalan otomatis ditarik lagi sama Perpusnas. Misalkan aku mau ngebalikin buku yang ini, yang membuka tabir tsunami. Kita tinggal klik titik yang 3, terus ada bacaan kembalikan, kita klik kembalikan. Klik setuju. Udah deh, udah beres. Udah kembali gitu. Tapi kalau misalnya kita baru pinjam, kita nggak bisa nih langsung dikembaliin. Kayak yang tadi, aku kan pinjam buku Anggukan Ritmis ya. Kita coba klik,
terus kembalikan. Tuh, nggak bisa. Buku ini baru bisa dikembalikan dalam waktu 1 kali 24 jam setelah masa pinjam. Nah, udah deh gitu teman-teman. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Bagus nggak aplikasinya? Kalau misalnya menurut aku sih bagus banget, soalnya selain dari memudahkan kita yang di rumah aja, ya pokoknya simpel banget lah gitu, kita tinggal buka gadget kita gitu ya, terus kita juga bisa baca melalui handphone, dan kita juga nggak perlu modal banyak gitu. Salah satu tujuan dari kenapa aplikasi ini diciptakan, tujuannya itu kalau nggak salah supaya masyarakat Indonesia itu bisa membaca dimanapun dan kapanpun. Karena kan kalau misalnya kita pinjam ke perpustakaan, kita kan harus meluangkan waktu ya. Kita pergi ke perpustakaan dulu, terus kita mengantri gitu ya pinjamnya. Terus kita juga harus milih-milih dulu gitu nyari buku yang kita cari. Sedangkan kan kalau misalnya di iPusnas, kita tinggal klik di pencarian, terus nanti muncul bukunya. Terus kita juga nggak perlu keluar rumah, nggak perlu pergi ke perpustakaan, kita tinggal buka handphone kita, terus nanti ada deh. Gampang kan? Cukup sampai sini video dari aku kali ini. Semoga video yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membangkitkan semangat teman-teman buat baca buku. Oke teman-teman, alhamdulillah sekian video dari Misri Siti Aisyah kali ini. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di video selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman yang ada di rumah. Dadah.